Saya juga tadi melaporkan hasil kunjungan saya ke China selama 4-5 hari kemarin, yang dimana dari kunjungan saya ke China kita mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar dari 4 perusahaan, dan di saat bersamaan kita juga mendorong investasi yang masuk ke Indonesia ini untuk segera memulai investasinya, seperti BYD yang sudah sudah membeli tanah di daerah Subang. Diharapkan investasi untuk manufacturingnya akan dimulai pada awal tahun depan. Jadi saya juga melaporkan itu beberapa investasi yang masuk. Investasi yang masuk juga dari 4 itu di bidang fiberglass, di bidang PET resin, kemudian juga di bidang solar panel, dan juga di bidang satu lagi perikanan. Di bidang perikanan untuk membangun sistem terintegrasi untuk perikanan di di daerah Maluku dan juga di Papua dari perusahaan China yang melakukan joint venture juga dengan perusahaan di Indonesia. Jadi itu saja yang saya berikan laporan ke Bapak Presiden ya, dan hal-hal lain, dan tentunya tadi diajak makan siang itu aja. Oke, terima kasih. Ada arahan khusus Pak dari Pak Presiden soal mengenai investasi ke depan, dan tadi juga sempat disebutkan target-target ada negara-negara juga yang dibidik, apa juga ada negara-negara dari negara petrodollar juga yang akan berinvestasi di sini Pak, dan apakah kebijakan IPP 12% berpengaruh pada kerja investasi ke depan Pak? Ya, tentunya tadi saya Cina, tapi sebelumnya tadi juga saya melaporkan juga investasi lain yang akan masuk, diharapkan juga dari Amerika Serikat. Saya belum bisa menyampaikan namanya, tapi di first quarter insya Allah ada investasi dari Amerika Serikat yang sedang kita ini yang akan masuk cukup signifikan, dan ada beberapa investasi juga tentu dari ya memang dari Timur Tengah dan yang lain-lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk ditanya juga. Jadi kebanyakan investasi yang masuk kita ini adalah investasi yang kita bilangnya industri, yang memang mereka ahli di industri. Tapi kita belum menyentuh banyak investor itu yang investment management atau portfolio. Nah ini juga yang akan digarap, karena contohnya seperti perusahaan investasi BlackRock saja yang aset under managementnya saja itu 11 triliun US dollar gitu. Itu 6 kali GDP kita gitu. Nah itu banyak investment besar ini yang belum digarap oleh kita. Nah itu juga yang kita ingin arahnya untuk lebih digarap lagi, sehingga kita punya investor tidak hanya yang memang dari ahli di industrinya, tapi juga investor portfolio yang dimana tren di dunia kan investor portfolio juga sangat-sangat aktif melakukan investasi di banyak negara. Nah itu juga yang mungkin akan membuat kita diharapkan investasinya ini bisa lebih besar masuk ke Indonesia, jadi tidak terpaku hanya dengan investor dari industri, tetapi juga fund management yang saat ini belum tergarap secara maksimal di kita. Ya. Kalau yang tadi investor Amerika Serikat dari sektor mana Pak yang Bapak sebutin tadi yang lagi proses lagi? Kalau boleh tahu kisi-kisi sektornya aja. Nanti aja deh, ntar kalau saya sebut. Teknologi nggak Pak? Teknologi ya. Teknologi. Ya. Oke, makasih ya. Saya juga tadi melaporkan hasil kunjungan saya ke China selama 4-5 hari kemarin, yang dimana dari kunjungan saya ke China kita mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar dari 4 perusahaan, dan di saat bersamaan kita juga mendorong investasi yang masuk ke Indonesia ini untuk segera memulai investasinya, seperti BYD yang sudah sudah membeli tanah di daerah Subang. Diharapkan investasi untuk manufacturingnya akan dimulai pada awal tahun depan. Jadi saya juga melaporkan itu beberapa investasi yang masuk. Investasi yang masuk juga dari 4 itu di bidang fiberglass, di bidang PET resin, kemudian juga di bidang solar panel, dan
juga di bidang satu lagi perikanan. Di bidang perikanan untuk membangun sistem terintegrasi untuk perikanan di di daerah Maluku dan juga di Papua dari perusahaan China yang melakukan joint venture juga dengan perusahaan di Indonesia. Jadi itu saja yang saya berikan laporan ke Bapak Presiden ya, dan hal-hal lain, dan tentunya tadi diajak makan siang itu aja. Oke, Pak, tadi terima kasih. ada arahan khusus Pak dari Pak Presiden soal energi investasi ke depan, dan tadi juga sempat disebutkan target-target ada negara-negara juga yang dibidik, apa juga ada negara-negara dari negara petrodollar juga yang akan berinvestasi di sini Pak, dan apakah kebijakan PP 12% berpengaruh pada kerja investasi ke depan Pak? Ya, tentunya tadi seperti Cina, tapi sebelumnya tadi juga saya melaporkan juga investasi lain yang akan masuk, diharapkan juga dari Amerika Serikat. Saya belum bisa menyampaikan namanya, tapi di first quarter insya Allah ada investasi dari Amerika Serikat yang sedang kita ini yang akan masuk cukup signifikan, dan ada beberapa investasi juga tentu dari ya memang dari Timur Tengah dan yang lain-lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk ditanya juga. Jadi kebanyakan investasi yang masuk kita ini adalah investasi yang kita bilangnya industri, yang memang mereka ahli di industri. Tapi kita belum menyentuh banyak investor itu yang investment management atau portfolio. Nah ini juga yang akan digarap, karena contohnya seperti perusahaan investasi BlackRock saja yang aset under managementnya saja itu 11 triliun US dollar gitu. Itu 6 kali GDP kita gitu. Nah itu banyak investment besar ini yang belum digarap oleh kita. Nah itu juga yang kita ingin arahnya untuk lebih digarap lagi, sehingga kita punya investor tidak hanya yang memang dari ahli di industrinya, tapi juga investor portfolio yang dimana tren di dunia kan investor portfolio juga sangat-sangat aktif melakukan investasi di banyak negara. Nah itu juga yang mungkin akan membuat kita diharapkan investasinya ini bisa lebih besar masuk ke Indonesia, jadi tidak terpaku hanya dengan investor dari industri, tetapi juga fund management yang saat ini belum tergarap secara maksimal di kita. Ya. Kalau yang tadi investor Amerika Serikat dari sektor mana Pak yang Bapak sebutin tadi yang lagi proses lagi? Kalau boleh tahu kisi-kisi sektornya aja. Nanti aja deh, ntar kalau saya sebut. Teknologi nggak Pak? Teknologi ya. Teknologi. Oke, makasih ya.